Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usyono MA selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, dan perkenalkan nama saya adalah Ki Khairuni dengan NIM 0306 193212. Saya dari kelas PGMI 5 semester 4 dan saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya akan menjelaskan tentang satuan karya pramuka. A. Landasan dan manajemen kepramukaan. 1. Dasar hukum gerakan pramuka. Dasar penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang gerakan pramuka, dan yang B. Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Panji Muda Karana. C. Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar pramuka, dan yang terakhir itu nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua ada gugus depan gerakan pramuka. 1. Gugus depan biasa yang berpangkalan di sekolah yaitu SD, SMP, SMA atau SMK ataupun NA. Yang kedua ada gugus depan teritorial yang berpangkalan di daerah tertentu. Yang ketiga ada gugus depan luar biasa yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan lembaga permasyarakatan. Yang keempat ada gugus depan luar negeri yang berpangkalan di wilayah luar Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan perwakilan rakyat Indonesia di negara tersebut. Dan yang terakhir ada gugus depan perguruan tinggi yang berpangkalan di perguruan tinggi. Adapun organisasi kepramukaan Indonesia, secara umum organisasi kepramukaan Indonesia terdiri atas 1. Majelis Pembimbingan atau MAGI. Majelis Pembimbingan adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada BUDEP atau satuan atau kuartir bersangkutan. Majelis pembimbingan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang ketua harian. Adapun badan kelengkapan kuarcap dan kuaran. Untuk tingkat kuartir cabang, badan kelengkapan tersebut terdiri atas Dewan Kehormatan Cabang, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka tingkat cabang, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat cabang, Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat cabang, Badan Usaha Kuartir Cabang, Badan Usaha Kuartir Cabang, dan yang terakhir Satuan Kegiatan. Di tingkat kuartir ranting, badan kelengkapan terdiri atas Dewan Kehormatan Ranting, Koordinator Gugus Depan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega tingkat ranting, Pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat ranting, Badan Usaha Kuartir Ranting, dan yang terakhir Satuan Kerja. Ketiga, andalan pramuka. 1. Andalan nasional disingkat dengan ANAS. Yang kedua, andalan daerah disebut ANDU. Yang ketiga, andalan cabang disingkat dengan ANCU. Dan yang terakhir, andalan ranting disingkat dengan ANRU. Yang keempat, pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka. 1. Pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantunya. Yang kedua, pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Yang ketiga, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun, sedangkan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Dan yang keempat, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun,
sedangkan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya itu 23 tahun. Dan yang kelima, pembina pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun, sedangkan pembantu pembina pandega sekurang-kurangnya 26 tahun. Dan yang terakhir itu ada pembina pramuka sekurang-kurangnya telah lulus kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau disebut dengan KMD dan membina anggota muda secara aktif. Kelima, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Pramuka. Susunan BPK Gerakan Pramuka terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan beberapa orang anggota. Dan susunan BPK di tingkat cabang terdiri atas unsur MABI, unsur andalan Kuarcap, atau unsur kuartir ranting, atau 3 orang, dan yang terakhir itu seorang ahli keuangan atau tanpa hak suara. Susunan BPK di tingkat ranting terdiri atas unsur MABI, unsur andalan Kuaran, yang kedua unsur Gusdapan atau 3 orang, yang ketiga seorang ahli keuangan atau tanpa hak suara. Dan tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan yang berfungsi sebagai memantau pengelolaan keuangan, pemeriksaan dan pengevaluasian keuangan. Ketiga, pembina pengelolaan keuangan dan badan usaha kuartir. 6. Dewan Kerja Pramuka. Dewan Kerja terdiri atas 1. Tingkat nasional yang disebut dengan Dewan Kerja Nasional atau DKN. Yang kedua, tingkat daerah disebut Dewan Kerja Daerah atau DPD. Yang ketiga, tingkat cabang disebut Dewan Kerja Cabang atau DKC. Dan yang keempat, tingkat ranting disebut dengan Dewan Kerja Ranting atau DKR. 7. Lembaga Pendidikan Pramuka atau Lemdika. 1. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anggota dewasa. Yang kedua, ada pembinaan teknis tim pelatih dan anggota dewasa yang telah diberi sertifikat atau SHB atau SHL. Dan yang terakhir itu ada pembina perusahaan. 8. Satuan Karya Pramuka. 1. Saka Bayangkara Bidang Kepolisian atau SK nomor 019 tahun 1991. Yang kedua, Saka Taruna Bumi Bidang Pertanian atau SK nomor 078 tahun 1984. Yang ketiga, Saka Dirgantara atau Bidang Keudaraan Kedirgantaraan atau SK nomor 018 tahun 1991. Yang keempat, Saka Kencana Bidang Kependudukan atau SK nomor 166 tahun 2001. Kelima, Saka Bahari Bidang Kelautan atau SK nomor 019 tahun 1991. Yang keenam, Saka Wana Bakti Bidang Kehutanan atau SK nomor 005 tahun 1984. Yang ketujuh, Saka Bakti Husada Bidang Kesehatan atau SK nomor 053 tahun 1985. Dan yang terakhir ada Saka Wirakartika Bidang Kemiliteran atau Saka SK nomor 182 tahun 2007. C. Kepemimpinan dalam Pramuka. 1. Teori kepemimpinan. Ada teori genetis yang menyatakan pemimpinan itu tidak buat, tetapi pemimpinan itu timbul atau ada dengan sendirinya. Yang kedua, teori sosial. Pemimpin itu harus dipersiapkan atau melalui pendidikan. Setiap orang bisa menjadi pemimpin bila mendapatkan pendidikan yang layak. Dan teori ekologis atau sintesa, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat memimpin dan kemudian dikembangkan melalui usaha pendidikan dan pengembangan pengalaman. 2. Tipe-tipe atau gaya kepemimpinan. Tipe deserter atau pembelot, tipe birokrat, tipe misionaris, tipe developer atau pembangunan, tipe autokrat, tipe benevolent, autokrat,
tipe kompromiser, tipe eksekutif, dan lain-lain. 3. Syarat-syarat kepemimpinan. Hal yang dikaitkan dengan 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Dan yang keempat, teknik kepemimpinan. Beberapa teknik kepemimpinan meliputi beberapa kategori, yaitu etika profesi pemimpin, dinamika kelompok, komunikasi, pengambilan keputusan, dan keterampilan berdiskusi. Yang kelima, sifat-sifat pemimpin. Kuat mental, bersemangat, ramah tamah, jujur, mempunyai keterampilan tegas, cerdas, berpengalaman, dan dipercaya, dan bersifat objektif ataupun adil. D. Macam-macam saka. Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama itu pengorganisasian, yang kedua pembinaan, yang ketiga tujuan, yaitu tujuannya mengembangkan bakat, meningkatkan motivasi, memberi bekal kehidupan, pengabdiannya pada masyarakat, dan meningkatkan mutu. Yang keempat sasaran, yang kelima itu sifat. Sifatnya yaitu saka bersifat terbuka bagi pemuda dan pramuka penggalang. Yang keenam itu fungsi, yaitu sebagai pengenalan awal, sarana untuk pelaksanaan nyata, pelengkapan pendidikan kepramukaan, dan alat untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir itu nama, diberi nama pahlawan bangsa, krida sebagai bagian dari saka. Dan yang terakhir itu ada macam-macam saka. 1. Saka dirgantara, yang kedua saka bayangkara, yang ketiga saka bahari, yang keempat saka bakti husada, yang kelima saka keluarga berencana, yang keenam saka taruna bumi, yang ketujuh saka wana bakti, yang kedelapan saka wirakartika, yang kesembilan saka kalpataru, 10 saka bina sosial, 11 saka pandu wisata, 12 saka pekerjaan umum, 13 saka pustaka, 14 saka teknologi, dan yang terakhir adalah saka telematika. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.